إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Perkara yang diketahui secara umum bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia untuk satu urusan yang sia-sia. La yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam firman-Nya. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian untuk satu urusan yang sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan ke hadapan kami? Ayat ini adalah merupakan pertanyaan yang bersifat pengingkaran. Ayat ini juga menerangkan bahwa setiap manusia dibebani tanggung jawab dan kewajiban. Ayat ini juga menerangkan bahwa semua manusia akan dikembalikan ke hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un." Setiap jiwa itu pasti akan berjumpa dengan kematian. Dan semua manusia akan dikembalikan ke hadapan kami. Tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada manusia Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, kecuali agar mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manusia terbagi menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, taat, tunduk dan patuh terhadap segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah golongannya kaum muslimin
Mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para rasul-rasulnya. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin selamat dalam ibadahnya, karena segenap peribadahan yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kepadanya. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan keyakinan iman. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kejujuran. Ucapan yang keluar dari mulut mereka adalah sami'na wa ata'na. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menceritakan keadaan mereka dalam firman-Nya, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya agar menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai hakim di antara mereka, maka mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami taat dan kami mendengar. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Inilah yang menyebabkan kaum mukminin selamat dalam peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih, fa ulaika humul faizun." Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, takut kepadanya dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang selamat. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun disertai dengan kedustaan-kedustaan dan kebohongan-kebohongan. Ini adalah golongan yang munafiqin. Allah Tabaraka wa taala menegaskan tentang kedustaan mereka, seperti saat mereka datang berbondong-bondong ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila orang-orang munafikin datang ke hadapanmu, maka mereka akan mengucapkan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Namun Allah Tabaraka wa taala lebih tahu bahwa engkau adalah Rasulnya, dan Allah bersaksi kalau orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Inilah yang menyebabkan ibadahnya munafikin itu sesat. Inilah yang menyebabkan kaum munafikin menjadi golongan orang-orang yang binasa, karena mereka tidak memiliki keyakinan sedikit pun dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengatakan kepada para sahabat saat mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh orang-orang Quraisy, maka orang munafik berkata, "Takutlah kalian kepada orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy telah mengepung kalian." Namun para sahabat justru malah bertambah keyakinan mereka. Mereka mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah bagi kami Allah Tabaraka wa taala sebaik-baik pelindung.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من شرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله لي ولكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang berikutnya adalah golongan yang keempat, ialah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun juga beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Ini adalah golongan yang musyrikin. Inilah yang membuat mereka tersesat dalam ibadahnya, karena peribadatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Sesungguhnya tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh agama untuknya, menegakkan salat, kemudian juga menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Adapun golongan yang terakhir, golongan yang kelima, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun berada di atas satu ajaran yang tidak dikenal, berada di atas prinsip yang majhul, prinsip yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Tabaraka wa taala berfirman tentang mereka, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum ta'allahu la tus'alunna amma kuntum taftarun. Mereka menjadikan apa yang mereka tidak ketahui ilmunya sebagai satu bagian dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah, demi Allah, la tus'alunna amma kuntum taftarun, niscaya kalian akan ditanya tentang kedustaan yang kalian adakan. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban mereka di akhirat nanti. Allah berfirman, "Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin." Coba beritahukan kepadaku tentang ilmunya jika kalian memang benar-benar orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah di antaranya 5 golongan manusia yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang selamat dan di antara mereka ada yang binasa. Yang selamat di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana bil qawli tsabit wa an yujannibana min kulli su'in wa makruh innahu waliyyut tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.